Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang VCM atau Vector Error Correction Model. Apa itu VCM? VCM adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar beberapa variabel waktu yang memiliki hubungan kointegrasi. Model ini merupakan pengembangan dari VAR yang mempertimbangkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Mengapa VHM digunakan? VHM digunakan karena yang pertama, VAR ini tidak cocok untuk variabel non-stasioner yang memiliki kontegrasi. VHM mampu menangkap dinamika jangka panjang dan keseimbangan jangka panjang antar variabel dan diperlukan untuk menghindari regresi palsu saat menggunakan data time series yang tidak stasioner tapi saling berkointegrasi. VCM biasa digunakan oleh peneliti ekonomi dan ekonometrikawan yang menganalisis hubungan antar variabel makroekonomi. Oleh analis keuangan untuk memodelkan hubungan pasar saham, nilai tukar dan suku bunga, dan pembuat kebijakan ekonomi untuk mengevaluasi efek kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. VCM digunakan ketika saat variabel dalam model ini stasioner dan terdapat bukti kointegrasi antar variabel. Setelah dilakukan uji akar unit dan uji kointegrasi, misalnya Johansen atau Angel Granger. Dan dalam analisis time series multivariabel yang bertujuan memahami hubungan sebab akibat jangka panjang. VECM diterapkan dalam studi ekonomi makro seperti hubungan antara GDP, inflasi, dan suku bunga, dalam pasar keuangan untuk mengamati keterkaitan harga aset antar negara atau sektor, dan di lembaga riset dan universitas sebagai bagian dari analisis ekonometrika lanjutan. Kemudian bagaimana cara penerapan VECM? Yang pertama langkah-langkahnya itu uji stasionaritas menggunakan ADF atau PP untuk memastikan semua variabel itu stasioner. Kemudian yang kedua, uji kointegrasi menggunakan metode Johansen. Yang ketiga, jika terdapat kointegrasi, maka selanjutnya tentukan jumlah vektor kointegrasinya. Kemudian bangun model VECM dengan memasukkan term koreksi error dan juga perubahan variabelnya. Kemudian yang kelima, estimasi dan interpretasi parameter untuk memahami hubungan dinamis antar variabel. Untuk lebih jelasnya, kita akan demonstrasikan menggunakan RStudio. Selanjutnya di sini di RStudio langkah pertama yang kita lakukan itu kita impor datanya dulu. Kita impor dataset dari Excel. Kemudian kita cari datanya. Kemudian kita masukkan saja. Dan jangan lupa rename datanya. Oke, di sini sudah masuk. Kita langsung impor. Nah, ini merupakan data kurs dan inflasi. Selanjutnya, kita akan memasukkan package-package ini. ATSA ini untuk uji stasionaritas, kemudian VARS untuk analisis VAR dan IRF dan FEVD, kemudian yang ketiga ini untuk uji kointegrasi dan VECM. Kemudian kita run. Oke, selanjutnya karena tadi sudah memasukkan datanya, kemudian kita eh, tes datanya, ini untuk membuat data time series. Kita run ini. Oke, selanjutnya ini merupakan data dari 2019 bulan 1 dengan frekuensinya itu 12 bulan. Nah, di sini sudah muncul sampai Februari 2024. Oke, kita selanjutnya lihat plot datanya. Nah, ini bisa dilihat ini merupakan grafik dari masing-masing variabel dalam data time series. Selanjutnya kita akan uji stasionaritas. Ini kita lihat di level dan force difference. Nah, bisa dilihat di sini baik kurs maupun inflasi, dua-duanya stasioner di force difference. Nah, di sini sudah di bawah 0,05. Nah, di sini nih yang level ini belum. Ini juga yang kurs ini sama. Maka dari itu bisa kita lanjutkan.
Selanjutnya kita akan memilih leg optimal di data difference-nya. Nah, kita di sini akan melihat nilai AIC, BIC, dan HQ-nya. Nah, di sini itu nilai yang dominan itu 2, yang tertinggi juga 2. Kemudian kita akan estimasi VAR dengan leg-nya itu 2 ya. Nah, ini digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek antar variabelnya. Kita run. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita akan cek stabilitas dari VAR. Kita run script yang ini. Nah, ini stabilitas VAR ini untuk mengecek apakah akar-akar dari karakteristik polinomial VAR ini berada dalam lingkaran satuan. Kita run. Nah, di sini bisa kita lihat jika semua akarnya itu kurang dari 1, maka modelnya itu stabil. Jadi bisa kita lanjutkan. Coba kita selanjutnya cek kointegrasi. Nah, uji Johansen ini untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antar variabel. Kita coba run. Nah, di sini jika ada kointegrasi, maka kita lanjutkan ke VECM. Nah, di sini kita lanjut. Masukkan model VECM-nya. Nah, di sini eh, R1 itu berarti ada satu hubungan jangka panjang. Kemudian kalau beta itu menunjukkan hubungan kointegrasi antar variabelnya. Selanjutnya kita akan transformasi ke var, RF, dan FFVD. Ini kita run. Kemudian kita lihat IRF-nya. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya itu garis hitam ini merupakan respon dari kurs terhadap shock dirinya sendiri. Kemudian garis merah putus-putus itu merupakan interval kepercayaan 95% dari respon. Terus respon langsung ini bisa dilihat sangat besar di awal, lalu menurun dan mendekati nol di sekitar 10 bulan. Artinya, kurs ini memiliki efek langsung dan signifikan terhadap dirinya sendiri, namun efek ini mereda gitu. Kemudian yang bawah ini, inflasi ini awalnya menurun tajam dalam 1 sampai 3 bulan setelah shock di kurs, lalu perlahan naik tetapi tetap berada di bawah nol. Artinya, kenaikan mendadak pada kurs ini menyebabkan penurunan inflasi dalam jangka pendek. Nah, di sini setelah 10 sampai 12 bulan, efeknya mulai stabil dan tidak signifikan lagi. Itu ini karena responnya ini mendekati nol dan masuk dalam interval kepercayaan. Nah, kesimpulan dari IRF ini, shock pada kurs ini memiliki efek signifikan dan sementara terhadap dirinya sendiri. Kemudian efek terhadap inflasi juga signifikan dalam jangka pendek menunjukkan adanya hubungan antara nilai tukar dan juga inflasi. Ini bisa menunjukkan bahwa nilai tukar ini yang stabil mempengaruhi tingkat harga domestik kemungkinan melalui saluran harga impor. Selanjutnya kita akan lihat FFVD-nya. Nah, di sini ini yang di atas FFVD for course ini eh, hampir seluruh dari variansi ini
dijelaskan oleh shock dirinya sendiri, oleh kurs itu sendiri. Jadi shock dari inflasi ini memiliki kontribusi yang sangat kecil, nyaris tidak signifikan ini karena kecil sekali di atas di sini. Artinya kurs ini cenderung pergerakannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal pada dirinya sendiri, bukan karena inflasi. Kemudian yang inflasi, ini inflasi juga lebih banyak dipengaruhi oleh dirinya sendiri, oleh inflasi itu sendiri. Pengaruh nilai tukar terhadap inflasi ini ada, tapi cukup kecil dan lambat lambat munculnya. Ini sesuai dengan IRF sebelumnya yang menunjukkan respon negatif inflasi terhadap shock kurs, namun tidak berlangsung lama. Kesimpulannya, kurs ini lebih dipengaruhi oleh dirinya sendiri dibandingkan oleh inflasi. Inflasi juga sebagian besar dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi ada pengaruh yang kecil dari kurs dalam jangka yang menengah. Ini mencerminkan sistem yang cukup terpisah secara dinamis dengan kointegrasi jangka panjang yang lemah atau terbatas antar keduanya. Itu saja dari saya, Sekian, terima kasih.